Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Perhatikan kata-kata yang indah ini. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Min syarri ma khalaq. Kapan sesuatu disebut jahat? Masih ingat Timor Leste? Dulu provinsi yang terakhir dari Indonesia. Betul? Masih ingat tentara-tentara kita diutus ke Timor Leste, Timur Timur dulu untuk memerangi separatis di sana? Masih ingat? Kata kita orang Indonesia yang ingin memisahkan diri di sana disebut separatis. Tapi kata orang Timur Timur yang ingin memisahkan diri mungkin aja dianggap pahlawan. Betul? Sanana Gusmao itu pemimpin separatis saat itu oleh kita dianggap sebagai teroris. Tapi oleh orang sana dianggap sebagai pahlawan. Bahkan sekarang berkali-kali jadi Perdana Menteri. Yang terakhir baru dilantik kemarin jadi Perdana Menteri Timur Timur. Jadi sebetulnya hati-hati dengan istilah jahat. Jahat itu relatif. Kata si A jahat, kata si B belum tentu jahat. Tergantung referensinya. Ngerti maksud saya? Makanya hati-hati. Referensinya apa untuk mengukur dia jahat atau tidak jahat? Orang yang mendalami ilmu agama kata orang yang dangkal dibilangnya sesat. Bisa begitu kan? Padahal dia tidak mendalami. Orang yang tidak mendalami tentu saja. Orang yang mendalami tidak pernah menilai orang yang tidak mendalami. Dia terima saja setiap orang bodoh apa adanya. Karena orang yang sudah tinggi ilmunya tidak pernah ya menyalahkan orang bodoh. Karena orang bodoh itu belum pernah pintar. Kalau orang pintar pernah bodoh. Itu aja bedanya. Paham? Itu aja kok. Jadi kalau orang pintar tidak pernah menyalahkan orang bodoh karena kasihan. Orang bodoh itu belum pernah pintar. Tapi orang bodoh ya orang bodoh suka nyalahkan orang pintar karena dia belum pernah pintar. Itu bedanya orang bodoh dengan orang pintar. Orang bodoh suka menyalahkan orang pintar nggak pernah menyalahkan orang bodoh. Karena orang pintar tahu kalau orang bodoh belum pernah pintar. Gitu aja kok. Paham ya? Masuk akal omongan saya. Lah ya agama itu akal kok. Nabi Muhammad yang bilang agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Oleh karena itu maka agama itu harus dimengerti. Kita menjelaskan agama pada anak cucu kita harus dikasih pengertian, kasih penjelasan. Anak-anak sekarang kalau tidak dikasih penjelasan gak mau melakukan. Nih saya punya contoh nih, anaknya Kang Firman. Pintar sekali. Dari kecil sudah bisa bahasa Inggris. Tidak pernah kursus bahasa Inggris. Kalau ketemu saya juga cas-cesos aja ngajak ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Saya percaya itu adalah siklus kehidupan. Jadi dia belajar bahasa Inggris dan kehidupan yang dulu. Dan sudah di kelahiran ini kesadaran tentang bahasa mesti dia miliki. Gak pernah kursus belajar bahasa Inggris. Anaknya pintar. Disuruh puasa sama gurunya. Kamu puasa ya? Dia nanya kenapa mesti puasa? Supaya kamu masuk surga, nanti kamu dapat pahala. Udah, gak puasa. Dia gak ngerti surga itu apa, pahala juga gak mudeng di otaknya. Sampai di rumah, bapaknya nanya sama saya, gimana ini menjelaskan sama anak pintar gini? Kasih tahu, kenapa mesti puasa? Supaya lambungnya istirahat. Kalau lambungnya terus bekerja, nanti sakit. Gitu aja, besoknya puasa. Besoknya puasa. Karena dia merasa penjelasan ini masuk akal. Dan dari kecil kita pun kan diajarkan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal kita di kesadaran kita waktu itu. Betul apa tidak? Tapi hebatnya kalian melakukan aja. Itu hebatnya. Kenapa? Udah mati tingkat kekritisannya. Makanya ciri anak abad 21 itu 4. 1 kritis, 2 kreatif, 3 komunikatif, 4 kolaboratif. Pernah dengar itu? Ya saya juga gak tahu kalian tuh dengar apa, baca apa, itu HP-nya, smartphone-nya dipakai apa, saya juga gak ngerti. Makanya saya lebih suka menerjemahkan aku berlindung kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat.
daripada menyatakan dari kejahatan makhluknya. Karena kejahatan itu relatif. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat, ini lebih masuk akal. Kenapa? Perhatikan saya. Kan tadi sebetulnya ketika kita ditanya oleh anak yang umurnya 5-6 tahun mau belajar puasa. Ketika kita mengatakan, nah puasa supaya kamu masuk surga. Supaya kamu dapat pahala nanti di akhirat. Kan gak masuk di otaknya. Kita sudah melakukan tindakan yang tidak tepat. Apakah jahat? Tidak. Tapi gak tepat. Tapi kalau kita menjawab pada anak itu, nah puasa. Nanya, buat apa? Supaya mulutmu istirahat, nanti giginya sehat. Supaya lambungnya istirahat, nanti lambungnya juga sehat. Beri kesempatan istirahat, jangan makan terus. Dia puasa ternyata. Itu tindakan yang tepat. Kita tidak lagi terkungkung oleh jahat dan tidak jahat. Jadi kita keluar dari aspek subjektif. Jadi objektif bukan? Jadi sebetulnya Bapak Ibu, sehari-hari itu kita sering melakukan tindakan yang tidak tepat. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat. Nah, orang yang melakukan tindakan yang tepat disebut orang yang sudah mencapai kebijaksanaan. Makanya saya di komunitas ini, saya tidak pernah menghukum. Ada terdengar ya anggota di komunitas ini melakukan ini, saya nggak pernah menghukum kok. Saya tetap menerima dia apa adanya. Kenapa? Karena dia melakukan itu ya di kesadaran itu. Saya tidak bisa mengukur anggota saya di kesadaran saya. Dan kalau saya mengukur anggota saya di kesadaran saya akan menghukum. Kamu salah ya, kamu kurang, pasti begitu. Padahal yang dia lakukan ya tentu saja benar di kesadaran dia. Di kesadaran saya tentu saja menjadi salah, betul nggak? Oleh karena itu saya berlindung pada Allah dari melakukan tindakan yang tidak tepat. Ternyata kegelapan itu tidak bisa dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya. Coba orang melakukan kesalahan, tetap saja kita baik sama dia. Dia akan menyadari kesalahannya sendiri tanpa harus dipojokkan oleh kita. Betul apa tidak? Yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap. Apa maksud kalimat ini? Dari kejahatan malam apabila gelap. Kenapa mesti begitu? Luar biasa. Kalimat sastranya Al-Quran itu sangat luar biasa. Malam itu sering diidentikan dengan gelap. Dan gelap sering dikaitkan dengan kejahatan. Betul apa tidak? Padahal sebetulnya ya malam dengan siang itu sahabatan. Malam dan siang itu mitra. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa melihat bintang di siang hari. Justru kita bisa melihat bintang ketika malam. Jadi terang dengan gelap itu jangan dibenturkan. Karena terang dan gelap itu sahabatan. Terang dan gelap itu jangan diduelkan, tetapi diduetkan. Terang dan gelap itu jangan ditandingkan, tetapi disandingkan. Suami dan istri itu bukan untuk ditandingkan, tetapi disandingkan. Makanya kita sering bilang, sekarang kedua mempelai sedang disandingkan, bukan ditandingkan. Tapi kalian lupa setelah itu malah kalian bertanding. Betul? Iya. Kalau disandingkan, tahu sesuatu yang disandingkan itu dua hal yang berbeda. Siang dan malam itu beda loh, ketika disandingkan jadi bagus. Tapi kalau ditandingkan jadi perang. Suami istri itu beda. Beda cara berpikir, beda jenis kelamin, beda dibesarkan di keluarga, beda pendidikan, beda pekerjaan, beda hobi. Maka ketika disandingkan akan saling melengkapi. Begitu ditandingkan akan saling menyakiti. Hasilnya kayak gini babak belur.
Maaf ya, karena kelihatan. Jadi saya kalau lihat ya udah terus terang aja. Ya bengap-bengap kayak gini kan karena bertanding terus tiap hari. Saling memaksakan perbedaan, bukan saling menerima dan menghargai perbedaan. Coba kalau Anda sadar, suamiku berbeda dengan aku. Maka tugasku adalah menerima dia, menghargai dia apa adanya. Karena berbeda, maka tidak ada pertandingan lagi, yang ada persandingan, saling melengkapi. Keren gak kalau gitu? Lihat saya tidak babak belur kayak kalian. Makanya kemarin di salah satu peserta di kelas holistik bilang sama saya begini. Saya beda banget Pak katanya dengan suami saya. Maka saya memutuskan untuk berpisah. Terus belum selesai kan ceritanya. Karena saya udah tahu ceritanya walaupun belum sampai. Saya udah tahu ceritanya. Nikah lagi kan? Iya Pak. Kok Bapak tahu? Ya tahu. Karena itu kelanjutannya. Nah, belum dia cerita saya langsung tembak lagi. Suamimu yang sekarang sama kan dengan yang kemarin ditinggalkan? Kok Bapak tahu? Iya tahu. Ya, saya bukan pakai ilmu nujum, saya riset. Karena apa? Kalau kita tidak selesai menerima seseorang, maka kita akan dikirimkan orang yang sama berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Itu hukum alam. Jadi buat apa kita meninggalkan dia? Karena kita akan ketemu yang sama atau lebih buruk dari dia. Makanya pulang ke rumah setelah ini, kalian hormati suamimu, hormati pasangan hidupmu. Sembah sujud pada mereka. Karena kamu ternyata makhluk yang luar biasa. Unik dan satu-satunya hanya kamu di dunia ini. Begitu. Betul apa tidak? Itu barang yang paling mahal, limited edition. Iya. Karena mereka lah yang telah mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Jangan dikira loh, cuman karena terjebak benar salah, kita jadi menolaknya. Suami saya cerewet. Ya iya. Karena sedang dihadirkan semesta untuk menjadikan kamu diam. Karena kamu dulu cerewet. Maka dihadirkan suami yang cerewet. Karena kalau dihadirkan suami yang diam, kamu tambah cerewet. Karena belajar diam itu harus dari orang yang cerewet. Jadi ketika suaminya cerewet, langsung tahu pesan semestanya. Tuhan terima kasih. Ternyata lewat suamiku yang cerewet ini, aku diajarkan diam. Betul apa tidak? Coba kalau suaminya diam, kamu yang cerewet. Jadi sebetulnya kalau kita sadar dengan ini, tidak ada pertandingan, yang ada persandingan. Tidak ada duel, yang adalah duet. Semua kalau disandingkan keren. Makanya perbedaan bukan untuk ditandingkan, tapi disandingkan. Yuk kita lihat. Dari kejahatan malam apabila gelap, maksudnya apa? Banyak orang yang gelap. Tetapi kalau dia tidak menggunakan kegelapannya, tidak menambah gelap. Jadi sebetulnya dari kegelapan malam apabila gelap itu karena apa? Banyak orang yang gelap dan dia menggunakan kegelapannya. Itu yang disebut dengan kejahatan dilawan dengan kejahatan. Jadi kita sebetulnya sedang memohon kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu agar tidak setiap kejahatan aku lawan dengan kejahatan. Itu maksudnya ayat ini. Paham? Jadi kalau anak nakal jangan dipukul, jangan dimarahi. Lihat dulu diri kamu, kenapa anakmu seperti itu? Karena anak itu cermin dari dirimu. Paham maksud saya? Lihat saya semuanya. Cermin itu alat yang digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Setuju? Setuju atau belum? Atau belum ngerti? Saya kasih contoh. Nih lihat. Mata itu tidak pernah bisa melihat pipi. Dari tadi iya katanya ngerti. Dikasih contoh baru ngerti sekarang ternyata. Mata itu tidak bisa melihat pipi, makanya pakai cermin. Betul?
Ketika pakai cermin, kamu lihat pipimu. Makanya ketika melihat pipi langsung hasil bedak. Oh ternyata pipi saya banyak hitamnya. Dipalsukan sedikit. Biar kelihatan agak kinclong. Kan begitu. Tambal-tambal macam-macam. Kurang kanal, tambal deui. Hasilnya kayak dakocan. Betul? Iya. Supaya kelihatan, kasih merah-merah macam-macam. Udah, tambah bengep aja. Jadi cermin itu untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Paham maksud saya? Nah, sifatmu tidak kelihatan olehmu. Karaktermu tidak kelihatan olehmu, maka lihat di cermin. Cermin itu adalah anakmu, istrimu itu cermin. Makanya ketika lihat anak, sebetulnya kamu sedang melihat dirimu. Anak itu tubuhnya dari selmu sendiri. Sedangkan karakternya kan itu yang ditonton oleh mereka selama ini dari kamu. Maka itulah jadi seperti itu. Anakmu berantem karena lihat kamu juga sering berantem dengan pasanganmu. Coba. Dengarkan kata-kata saya. Anak tidak mungkin melakukan sesuatu yang belum dia lihat. Karena anak itu punya yang namanya mirror neuron. Nah ini bahasa Inggris beneran. Bukan yang tadi. Nah, mirror neuron itu namanya cermin saraf. Jadi dia itu punya saraf yang bisa mencerminkan semua kata-kata ayahnya, semua kata-kata ibunya, semua perilaku ayah dan ibunya akan menjadi perilaku dan karakter anaknya. Jadi kalau anak nakal, jangan salahkan dia, lihat kamu. Karena anak itu cuma jadi cermin untuk melihat yang tidak kelihatan oleh kamu. Paham? Ini dari tadi paham-paham aja. Begitu belum dikasih contoh ternyata belum ngerti juga. Nah, jadi aku berlindung kepada Allah satu, dari apa tadi? Subuh. Dua, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya, dari tindakan yang tidak tepat. Tiga, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap. Jadi aku berlindung kepada Allah untuk tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Setiap kita melawan kejahatan, pasti kita juga jahat. Percaya sama saya? Coba, kamu lawan kejahatan, pasti kamu akan berbuat jahat. Awas, berlindung kepada Allah dari kejahatan bukan berarti kita harus melawan kejahatan. Jadi kita tidak usah melawan kejahatan. Justru kejahatan itu hanya akan bisa ditiadakan dengan cinta. Dengan kasih sayang. Orang yang pelit jangan dilawan dengan pelit. Coba, orang yang pelit kasih oleh-oleh paling besar setiap kamu pergi. Itu yang saya lakukan dengan istri saya. Jadi saya punya keluarga pelitnya auzubillah padahal kaya. Makanya spesial buat dia kalau saya pergi kemana-mana kasih oleh-oleh yang paling banyak. Khusus buat si pelit ini. Ternyata berubah. Sekarang udah mulai berbagi walaupun masih diomongin. Tetapi lumayan daripada dulu ya gitu. Sampai makanan pun lebih bagus busuk daripada dibagikan ke orang lain. Uang lebih bagus dimakan rayap daripada dibagikan ke orang lain. Sekarang sudah lumayan berbagi walaupun masih diomongkan. Nah udah, ngerti maksud saya? Makanya berpikir harus positif. Pak, tetangga saya itu umrohnya rajin Pak. Tapi ngomongin orangnya aduh. Terus makanya saya malas umroh. Bukan begitu. Umroh saja masih ngomongin orang. Kalau nggak umroh dan ditelan orang sama dia. Jadi berpikir harus positif. Ya, wah dia sayang ya. Sholat ungked-ungkedan. Masih juga jahat sama orang lain. Dia sholat saja masih jahat sama orang lain. Gimana kalau nggak sholat? Positif pikiran, positif. Jangan cari pembenaran supaya kamu nggak sholat. Betul apa tidak? Nah, jadi sekarang kita sudah minta perlindungan berapa? Satu, minta perlindungan dari subuh. Dua, minta perlindungan dari tindakan yang tidak tepat.
3, minta perlindungan dari kejahatan ya. Jangan sampai kita berbuat jahat demi untuk melawan kejahatan. Karena kejahatan tidak bisa dilawan dengan kejahatan. Mohon maaf. Orang masuk penjara karena kegelapan bukan? Di penjara dikasih hukuman ini hukuman itu tambah gelap. Pulang dari sana tambah kambuh. Makanya penjara itu harusnya bukan tempat menghukum. Tapi penjara itu adalah tempat untuk merehabilitasi mental. Cuman banyak yang gak ngerti. Direhabilitasi artinya apa? Supaya kegelapan batinnya itu diberi cahaya. Makanya orang-orang di sana harusnya sudah bercahaya. Kita sekolahkan anak kita ke sekolah. Apa yang terjadi? Anak kita ini gelap. Pangna disekolahkan oge. Di sekolah dihukum sama gurunya. Dihukum ini. Jadi anak kita bukan tambah sadar. Kegelapan dilawan dengan kegelapan. Makanya sekolah ini harusnya bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Makanya dihadirkan guru. Tawarnya guru. Gu itu artinya gelap. Ru itu artinya cahaya. Jadi guru orang yang bisa menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Kedah gitu kedah nama guru teh. Maledog ku panghapus. Tuh bisa seetik ciwit dah, betul? Tuh bisa purilitkeun celina. Tos teu zaman guru nu kitu mah. Eta mah baheula zaman Firaun. Jadi kalau ada guru di kehidupan sekarang masih begitu, waduh, teu ngarti artina guru. Nah, lanjut. Sudah sampai sini ngerti ya? Nah, wa min syarri nafasati fil uqad, aku berlindung kepada Allah dari tukang sihir yang suka meniup ikatan. Pernah lihat tukang sihir? Kalau gitu saya tanya sebelah, pernah ketemu tukang sihir? Ternyata asbabun nuzulnya Quran surat Al-Falaq dan An-Nas itu turun pada saat itu Nabi Muhammad katanya di dalam kitab Ad-Dalail dikatakan Nabi Muhammad itu mengalami keracunan setelah menyantap makanan. Lalu para sahabat yang ada sekitar beliau saat itu memberikan masukan. Jangan-jangan banyak orang yang tidak setuju ajaran beliau kemudian memberikan racun atau menyihirnya. Itu asbabun nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas turun. Makanya kita harus belajar. Seorang Rasul sekelas Nabi Muhammad ketika dapat masukan dari itu gak langsung oh iya ya boha-boha. Gak gitu kayak kalian. Langsung kan kalian pergi ke dukun. Betul gak? Nya datos di parias ke dokter ge cenah teu aya naon penyakit. Wah, makin asa gagah. Jika nu nya we batur ngewa ke urang. Betul? Nah, Nabi Muhammad kelasnya beda. Beliau kemudian menyendiri dan saat beliau menyendiri, saat itu beliau mendapatkan Quran surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Nabi Muhammad tidak terpengaruh sama sekali oleh usulan dari para sahabatnya. Beda ya dengan kita kelasnya ya. Kalau sakit perut, alah buah-buah. Sudah gitu datanglah karena ke si Mbah Dukun. Yang namanya Mbah Dukun tidak mungkin mengatakan tidak ada yang heureuy, enggak mungkin lah yang aya jasa si eta mah. Atau lamun eueuh jasa moal bisa mayar. Jadi oleh karena itu tidak ada pun terus diada-adakan. Wah, udah bikin gerakan persilatan. Wah, macam-macam untuk meyakinkan. Ieu teh obatna teh kudu hayam hideung. Tapi ulah aya saeutik oge bodasna. Aduh, Abah. Da hayamna ge abdi mah teu aya, di mana atuh? Pang miliarieun. Aya di dieu mah. 10 juta. Jadi macam-macam lah.
tipuan-tipuan itu. Tapi kita ini karena tidak sadar, ngikutin saja semuanya. Paham maksud saya? Nah, tapi tukang sihir yang saya maksud di ayat ini bukan itu mah gak penting amat. Yang kayak gitu gampang dideteksi. Ya, orang yang punya ilmu kanuragan macam-macam, itu gampang. Gampang dideteksi. Itu ilmu rendahan. Kalau kita sudah belajar ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tentang cahaya, ilmu-ilmu langit, yang kayak gitu gak mempan lagi. Gak mempan lagi. Percaya deh sama saya. Tapi tukang sihir yang saya maksud itu adalah orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Punten ya. Bawa di tukang sihir KB. Punten tapi punten. Saya punten dulu. Karena tukang sihir yang itu udah nggak laku. Tapi tukang sihir no ieu malah bakene. Araya di dia oke. Hayang disebut benghar. Segala dipakai. Segala didongengkeun, ieu nu abdi, ieu nu abdi, ieu nu abdi. Nah, eta tukang sihir teh. Kartos. Geus kolot, geus loba incu, tapi hayang we disebut ABG. Da hayang keneh payu ka budak anu umurna leutik keneh. Apaan ABG teh singkatan? Aki-aki beki budak. Kahartos. Teh tukang sihir teh. Jadi tukang sihir yang paling berbahaya itu siapa saja orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Geus puguh salaki teh gaji dengan 2 juta. Ari nganjuk ka warung 5 juta. Jigana belah dia teh tukang sihir lah da loba. Hidup tidak sesuai dengan kenyataan, tah itu tukang sihir. Jadi sebetulnya minta perlindungan dari tukang sihir yang itu udah nggak perlu lagi. Da eueuh tukang sihir gitu payu. Tetapi minta perlindungan kepada Allah dari tukang sihir yang sebenarnya adalah minta perlindungan kepada diri kita sendiri. Karena kita setiap hari dikendalikan oleh ambisi dan keinginan kita yang melampaui kebutuhan. Itu yang membuat hidup kita jadi ruwet itu adalah karena kita hidup berdasarkan keinginan, bukan hidup berdasarkan kebutuhan. Gaji caroge dengan 5 juta. Hari daftar yang ada kartu kredit 10 juta. Tanya tukang sihir teh, maka tukang sihir mah cirina nyeri sirah. Kemana-mana teh. Paham ya? Jadi kalau cari tukang sihir gampang. Sok nyepang sirah. Tanya tukang sihir mah cirina kelihatan. Mun aya nyepang sirah, tukang sihir. Gitu. Ini sains loh, saya ngajar pakai sains. Jadi ngajar pakai scientific metodenya. Jadi oleh karena itu saya kasih ciri-cirinya. Cari tukang sihir nggak usah cari ilmu macam-macam ya. Sok nyepangan sirah. Ada penyakitnya pasti muntah darah tinggi, pasti hipertensi. Nyeri sirah, oleh riut wae ada segala di pikiran. Betul nggak? Batur meuli TV, batur meuli mobil, ya. Manehna oge hayang disebutkeun meuli TV, meuli mobil, atuh melaan nginjem. Kata tangga, teh tukang sihir. Banyak gak kalau gitu tukang sihir yang model kayak gitu? Ya, gitu. Teu nalipak maneh. Bahasa Inggris nama. Gitu. Aya kan istilahna orang Sunda mah adean ku kuda beureum. Leres teu? Hayang disebut gining, hayang disebut benghar, hayang disebut sagala ku batur, bari jeung ngari ripuh maneh. Tah ieu tukang sihir teh. Kartos. Aya henteu di dia tukang sihir. Tuh. Geningan jalujurnya.
Nah tukang sihir mah kerjanya tuh suka meniup ikatan. Jadi tukang sihir mah gitu kan itu. Bukan itu. Meniup ikatan itu selalu mengalirkan energi dari pikirannya kepada apa saja yang dia suka. Ikatan yang dimaksud ini adalah membangun kemelekatan. Wah, tambah leganya tukang sihir teh. Sudah dijelaskan, iya mah uing pisan. Marake kerudung dah tukang sihir. Marake peci. Sok ngaraji deh. Ngaji mah ngaji. Gitu. Nah, jadi sekarang kita sadar ya. Sering baca surat Al-Falaq. Nah, sekarang ada energinya. Baca itu. Aku berlindung kepada Allah. Satu, dari suasana subuh. Kalau kita sadar, cepat. Pertahankan kesadaran kita, jangan tidur lagi. Gitu. Ya. Buru-buru. Sing panggih jeung panon poena. Da subuh mah panon poe can aya. Subuh mah neme caang sakedik. Tah lamun kakara caang sakedik tong waka hayang jadi penceramah. Cicing heula, cicing. Alaman heula, ranapan heula. Supaya kita menyampaikan pada orang itu apa yang kita alami, yang kita rasakan. Karena apa? Jangan meracuni orang. Mohon maaf, dengan pembenaran dan kebohongan yang berbaju kebenaran yang kita sampaikan sendiri. Yang kedua, ya, minta perlindungan kepada Allah dari tindakan yang tidak tepat. Jadilah orang bijaksana. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap. Gusti, ulah dugikeun ka abdi ngalawan jahat teh ku jahat, ulah. Mun tiasa mah abdi tiasa ngalawan kejahatan teh ku cinta, ku kadeudeuh, ku kasih. Sok. Aduh, kalau sudah sampai begini mah surat Al-Falaq teh luar biasa, ya. Tidak mungkin ada orang cekcok lagi. Kalau sudah ngerti, da urang mah teh ngarti ngan maca wungkul ngal poe da resep teh ku resep pendekna. Yang berikutnya, aku berlindung kepada Allah dari ya, apa? Kejahatan tukang sihir yang meniup ikatan, dari kebiasaan aku untuk menolak segala realitas hidupku, dan aku selalu terikat kepada apa yang aku ingin dan menolak yang tidak aku ingin. Itu yang paling penting. Karena sumber kotoran jiwa manusia itu dua. Satu, serakah pada yang diinginkan. Yang kedua, menolak yang tidak diinginkan. Coba kalau tidak begitu lagi, kita tidak akan menderita. Nah, ini saya bukakan rahasia hidup ya. Mahal. Saya di sini tidak menjanjikan apa-apa, tidak menjanjikan apa. Tetapi kalau ini dipraktekkan, luar biasa. Saya sudah mempraktekannya. Jadi surga itu bisa setiap saat kita rasakan di sini. Keun we surga nu jaga mah. Dalam urang ayeuna geus cicing di surga mah da insyaallah urang ge lebet ka surga. Da moal mungkin orang yang hari ini tinggal dalam neraka setiap saat tiba-tiba masuk surga, moal mungkin. Nu gede amak, tersinggungan, gampang nyolot, nggak mungkin tiba-tiba masuk surga. Nggak mungkin amat. Nah, yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Sudah pendengki, dengki. Makanya penyakit yang paling berbahaya bagi manusia itu hasad. Hasad itu bisa membunuh, hasad itu bisa menyakitkan orang lain. Itu hasad. Tersep batur maju teh. Tersep batur beunghar teh. Mun batur bahagia teh tersep. Ada nggak yang begini di sini? Jadi ada cerita bagus. Ini cerita sufi. Nah, dalam cerita sufi itu selalu tokohnya itu Nasruddin namanya. Jangan tersinggung ya yang namanya Nasruddin. Karena di cerita sufi selalu Mula Nasruddin itu menjadi tokoh simbolik yang antagonis. Kadang-kadang Abu Nawas, kalau enggak Mula Nasruddin. Jadi Mula Nasruddin ini punya teman bisnis.
Pokoknya dia itu punya teman yang paling jahat lah sama dia. Supaya nggak susah ceritanya, saya beri nama aja si Fulan. Supaya nggak ada yang tersinggung lagi. Nanti kalau saya kasih namanya Cecep, bahaya. Jadi saya kasih nama Fulan aja. Nah si Fulan ini teman bisnisnya si Nasruddin. Jahat lah gitu. Jahat banget. Jadi inginnya itu melampiaskan hasad supaya si Nasruddin ini celaka, gitu lah kira-kira. Ya udah, ceritanya Nasruddin ini sakit. Pada saat dia sakit, dia sadar dia akan menghembuskan napas yang terakhir. Lalu dia panggil istri tercintanya. Istriku sayangku. Kayaknya saya tidak akan lama lagi hidup bersama kamu. Dan kalau kamu mengizinkan, bolehkah saya menyampaikan permintaan yang terakhir? Istrinya ini mang ketus. Kamu itu kerjanya minta terus ya. Kapan kamu memberinya? Wah, ini udah mau mati pun masih begitu. Nggak ada di sini mah, nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya nggak beda. Ketus sekali. Apa permintaan terakhirmu? Buru-buru lah diucapkan, jangan basa-basi. Karena tahu suaminya mau meninggal, jadi merasa lebih gagah lagi istrinya. Nanti kalau aku mati, kamu nikah lagi ya? Ya iya dong. Gak usah nunggu kamu ngomong begitu. Saya sudah merencanakan dari sekarang. Saya pasti nikah lagi. Ngapain saya berduka terus dengan kematian kamu? Soleh banget istrinya. Bukan itu maksud saya, kata Nasruddin. Nanti kalau kamu mati, kamu harus menikah sama si Fulan. Orang yang jahat sama Nasruddin tadi. Memangnya kenapa? Dia tuh jahat banget sama saya. Biar dia suatu saat merasakan beristri sama kamu tuh seperti apa rasanya. Ini hasad ini mau mati aja masih ada. Karena tahu Nasruddin ini selama hidupnya itu tidak bahagia ya. Disetir banget sama istrinya. Makanya kata Nasruddin, nanti kalau aku mati kamu nikah sama si Fulan. Lalu apa alasannya? Biar si Fulan merasakan beristri kayak kamu itu seperti apa rasanya. Makanya saya juga sekarang sakit-sakitan akibat istri kamu. Ini dendam yang dibawa mati. Jadi mau mati saja masih bawa dendam. Ini wamin syarri hasidin idza hasad. Jadi kita sekarang sudah tahu, kita mohon perlindungan kepada Allah itu satu dari subuh. Dua, dari tindakan yang tidak tepat. Tiga, dari perbuatan melawan kejahatan dengan kejahatan. Yang keempat, minta perlindungan dari kebiasaan keserakahan pada yang diinginkan dan penolakan pada yang tidak diinginkan, dan itu yang menyebabkan kita selalu menjadi tukang sihir. Dan yang kelima, mohon perlindungan kepada Allah dari hasad. Apalagi ketika hasad ini dilakukan, hasad saja sudah berbahaya, apalagi ketika hasad dilakukan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pernah nggak dengar kajian surat Al-Falaq sedetil ini? Ya pernah hari ini. Pernah hari ini. Karena 1 detik yang lalu pun pernah itu. Belum. Jadi dari tadi saya ngecebrek tuh apa? Tanya gitu aja masih keliru. Pernah nggak dengar kajian seperti ini? Belum, kan pernah barusan. Kalian masuk ngalelengit. Segitu saya sudah ngesang gini.
Ini bukan sekedar tafsir. Saya membaca banyak tafsir, saya baca tafsirnya Buya Hamka, saya tafsirnya Yusuf Ali, saya baca banyak tafsir untuk menyimpulkan ini. Cuman ya saya tidak menyebut tafsir ini biar waktu kita singkat. Jadi tidak mungkin saya tidak menghargai para leluhur. Cuman kalau tidak kelihatan ya tidak mesti harus kelihatan kan. Yang paling penting bisa dipahami atau tidak kan itu. Ilmu itu syaratnya 3. 1, tidak bertolak belakang dengan akal pikiran yang sehat, koheren. Yang kedua, ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Semua yang saya bicarakan silahkan buktikan dalam hidup. Coba kamu punya sifat-sifat ini. Punya sifat-sifat yang 5 ini. Punya sifat hasad, ya, serakah pada yang diinginkan, menolak yang tidak diinginkan, kemudian melawan kejahatan dengan kejahatan. Lakukan tindakan yang tidak tepat terus menerus, apa jadinya? Kita akan menderita hidup ini. Betul Pak Dir? Semua bisa dibuktikan. Yang ketiga, syarat ilmu itu harus pragmatis. Harus punya nilai manfaat. Saya menyampaikan mutiara ini kepada kalian semua karena saya sudah menjalaninya, sudah membuktikannya. Saya sudah mencoba melawan kejahatan dengan cahaya, hasilnya luar biasa. Kita bisa mengubah orang. Tapi kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, orang pun akan semakin jahat sama kita. Kita pun akan semakin jahat. Lalu saha atau nu elingna. Betul apa tidak? Sekaligus ceramah saya ini hipnoterapi. Untuk menterapi subconscious mind. Alam bawah sadar kita yang sudah kadung dijejali oleh kita paradigma dan pikiran-pikiran yang salah. Begitu hadirin. Jangan kayak Nasruddin. Ya. Udah mau mati saja, masih saja menanamkan dendam. Betul enggak? Iya. Dan menggunakan pasangan hidupnya untuk menyalurkan dendam dia kepada orang yang dianggap jahat sama dia. Itulah melawan kejahatan-kejahatan. Jadinya kan kita pun terlibat berbuat jahat. Para hadirin, ada doa yang sangat bagus itu di Quran surat Asy-Syu'ara. Saya akan sampaikan doa ini langsung. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan ini akan menjadi penutup kajian kita hari ini, ya. Saya kenapa menyampaikan ini karena ini sangat luar biasa. Baik. Supaya kita bisa punya kesadaran. Nabi Ibrahim mengajarkan sebuah doa dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 83 sampai ayat 89. Yang pertama, Rabbi habli hukman wal hukni bis solihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini sebuah afirmasi yang sangat luar biasa. Rabbi habli hukman wal hikni bis solihin. Tetapi harus mengerti apa hukman itu, apa hikmah itu. Ternyata di Quran ada penjelasan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazzakaru ila ulil albab. Hikmah itu ternyata tidak bisa diberikan kecuali kepada ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kalau ingin dapat hikmah dalam hidup, tahu dan kenal kepada Allah dulu. Itu syaratnya. Karena tidak cukup mengamalkan doa ini. Karena doa bukan sekedar permintaan. Tapi doa itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, yang kita lakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, kalau ingin doa itu menjadi kenyataan, maka
Satu syaratnya kita harus jadi ulul albab. Jadilah orang yang kenal jati diri kita sendiri. Yang kedua, walhiqni bisyolihin. Jadikan aku orang-orang yang soleh. Siapa solihin ini? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Solihin adalah orang yang sudah tahu cara berjumpa dengan Tuhannya. Silahkan baca surat Al-Kahfi ayat 110. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Itu jelas sekali ayatnya. Jadi tidak cukup doa itu hanya sekedar kata-kata. Harus ada ikhtiarnya. Satu, jadilah ulul albab. Yang kedua, cari kunci pembuka mata kalbu agar kita bisa meniti ke dalam diri. Bertemu dengan jati diri kita sendiri. Yang berikutnya, ayat 84. Waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah lisanku benar. Jadikanlah lisanku benar. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Kapan lisan ini benar? Mohon maaf. Lisan ini hanya alat yang bisa menyalurkan apa yang dilihat dan didengar. Apa yang dilihat dan didengar baru diulang oleh lisan kita. Oleh karena itu kalau ingin lisannya benar, benerin dulu matamu. Benerin dulu telingamu. Karena apa? Kalau ini tidak benar, ini tidak benar, yang keluar dari sini juga tidak benar. Waj'alli lisana syidkin fil akhirin. Berikutnya. Waj'alni min warasati jannati na'im. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi jannah yang penuh dengan kenikmatan. Jadi Nabi Ibrahim minta jadi pewaris surga itu pada saat beliau masih hidup. Karena di Quran dikatakan surga itu pada saat langit dan bumi masih ada. Surga itu pada saat kalian masih menghembuskan dan mengeluarkan napas. Tubuh kita bisa menjadi surga, menjadi neraka, tergantung kita sendiri. Jadi sebetulnya Nabi Ibrahim sedang menginginkan, jadikanlah tubuh ini jadi surga. Hilangkan, makanya minta perlindungan kepada Allah dari yang 5 tadi. Dari subuh dan lain sebagainya. Sampai minta perlindungan kepada Allah dari apa? Yang terakhir, dari hasad apabila kita hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Beruntung sekali para sahabat yang hadir di kajian hari ini. Saya ngasih bonus kajian ini luar biasa hari ini. Kalau ini dipraktekkan luar biasa hasilnya. Berikutnya. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ampunilah bapakku. Karena sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang dolin. Dolin itu orang yang tidak tahu. Sebetulnya pesannya apa? Pesannya kita ini jangan ngikutin apa kata orang tua. Jangan-jangan yang diikuti juga tidak tahu. Makanya kita diberikan pikiran yang cerdas supaya bisa memilah mana debu, mana mutiara. Ajarkan anak-anak kita supaya kritis. Mereka pun harus menjadi dirinya sendiri, jangan jadi kita. Karena kita belum tentu kita ini juga seperti yang direncanakan oleh semesta. Kemudian yang berikutnya ayat 87. Wala tuhzin yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan kesadaran. Kapan itu? Pada saat kita mengalami subuh kesadaran. Karena apa? Pada saat itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena di hari itu harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Kenapa anak laki-laki? Karena laki-laki itu selalu kaitannya dengan rohani. Kalau perempuan itu selalu kaitannya dengan jasmani. Makanya Fir'aun itu adalah orang yang di zamannya suka membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan. Bukankah begitu dalam Quran? Jadi Fir'aun itu siapa? Yang membunuh jiwanya, yang membunuh spiritualnya, membunuh ruhnya, dan terlalu asik sibuk dengan tubuh jasmaninya. Asik dengan dunia. Jadi orang-orang yang membunuh spiritualnya karena terlalu asik dengan dunianya, itulah Fir'aun. Kalau begitu, apakah di ruangan ini ada Fir'aun?
Karena kita ngertinya Fir'aun tuh sosok di masa lalu yang sekarang sudah jadi mayat di museum di Mesir. Saya udah ke Mesir, ketemu sama mereka. Ternyata Fir'aun tuh banyak. Sampai saya nggak cukup 2 jam tuh di museum itu. Ini Fir'aun, ini Fir'aun, ini Fir'aun. Liur, loba-loba ting Fir'aun. Ternyata Fir'aun di sini juga ada. Yang suka membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan. Maksudnya untuk urusan rohani sangat sedikit. Untuk urusan jasmani sangat banyak. Padahal sudah haji, sudah umroh. Lupa kalian, waktu haji, waktu umroh kan kalian sa'i. Waktu sa'i, laki-laki lari, perempuan jalan. Apa filosofisnya? Artinya urusan rohani harus lari. Urusan jasmani harus jalan. Ini dibalik. Itu Fir'aun. Makanya saya itu tidak mau menjelekkan Fir'aun. Karena kalau saya ngomongin Fir'aun di ruangan ini, berarti saya ngomongin orang itu apa namanya? Gibah. Makanya saya dari tadi gak ngomongin Fir'aun. Oh, Fir'aunnya ada. Jadi saya tidak termasuk gibah. Saya mau ngomongin setan aja, setannya saya undang dulu. Makanya saya terhindar dari gibah. Saya tidak pernah memburuk-burukan Fir'aun, memburuk-burukan setan. Karena semua saya undang dulu, baru saya bicara.